Teman-teman semua, hari ini aku pengen sedikit share tentang kebiasaan aku, yaitu bangun pagi. Nah, bangun pagi aku biasanya jam setengah 4 atau jam 4-an. Pertanyaannya, apakah itu kepagian? Ternyata enggak, itu kesiangan. Yuk kita bahas. Jadi kenapa terbiasa untuk bangun jam setengah 4 dan jam 4? Jadi dulu tuh abi aku tuh abi aku kan karyawan swasta dan beliau tuh harus pergi sesudah subuh dan pulang setelah isya. Dan kebiasaan abi aku tuh ketika bangun beliau tuh nyalahin lampu kamarku, terus kemudian nyetel murotal agak sedikit kenceng gitu supaya aku tuh dapat afirmasi untuk segera bangun. Dan pada saat sholat subuh abiku langsung bangun. Nah, karena kebiasaan abiku yang bertahun-tahun lawan seperti itu, ketika abiku nyalain lampu itu aku udah bangun tuh. Udah sayup-sayup, tapi masih tidur juga gitu. Tapi itu kan proses ya. Setelah pada saat SMP itu udah mulai terbiasa untuk bangun jam 4-an. Dan itu terbawa sampai sekarang. Dan kebiasaan seperti itu juga aku terapin buat keluargaku. Kalau misalnya aku bangun nih lebih pagi dari Dena, biasanya aku langsung nyalain lampu, cetek, terus kemudian langsung nyalain murotal agak sedikit gede. Nah, supaya Dena juga udah denger suara-suara sayup-sayup baca Quran. Dan karena aku udah biasa ngelakuin itu, Zade yang masih kecil aja ini, yang masih umur 1,5 tahun ini, dia pada saat aku nyalain lampu, terus kok dia tuh udah mulai bangun gitu. Tapi nggak aku paksain bangun ya. Dan Zade juga sering ikut aku ke masjid untuk sholat gitu. Dan aku rasa itu kebiasaan yang sangat bagus buat Zade. Kalau misalnya aku bangun jam setengah 4, aku yang pertama adalah minum. Duduk, doa dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab sampai akhir. Kemudian usap tempat tidur kita. Kemudian aku biasanya minum dulu. Kenapa? Pada saat aku minum tuh aku benar-benar ngerasain air itu masuk ke dalam tenggorokanku, terus kemudian mengisi rongga-rongga dalam tubuhku, kemudian memberikan aku energi. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, abis itu ke kamar mandi, gosok gigi, dan biasanya kalau aku lakuin itu mandi capung. Mandi capung tuh apa? Kalau capung kan ke air kan cuma sit gitu kan. Nah, aku tuh cuman jebur udah selesai gitu. Yang penting seger aja. Nah, habis itu setelah selesai mandi capung, gosok gigi, langsung sholat. Kalau misalnya waktu subuh masih panjang, aku seneng banget kalau misalnya dapat 4 rakaat, 6 rakaat. Tapi kalau misalnya waktu subuh udah mepet, ya minimal dapat witir lah. Nah, setelah sholat subuh, pergi ke masjid, sholat subuh, biasanya juga aku baca zikir pagi petang, langsung. Kemudian baca beberapa surat-surat yang memang aku khususkan untuk dibaca. Habis itu langsung olahraga. Olahraganya bebas, biasanya aku keluar atau enggak aku bisa langsung ke gym, dan di gym itu aku nggak memforsir energi aku ya. Jadi aku ngerasain, oh ini udah 5% dari fitku nih udah selesai nih, udah fresh nih, udah pulang aja. Jadi kalau olahraga jangan diporsir, nanti kita tuh pada saat ngelakuin aktivitas yang lain udah ngantuk duluan, udah capek duluan. Jadi yang penting olahraga, yang penting dapat keringet gitu teman-teman. Manfaatnya banyak banget. Yang pertama tentunya spiritualitas kita tuh bakal naik ya. Karena dimulai dengan menyerahkan seluruh masalah kita semuanya tuh kepada Allah gitu. Terus kemudian pada saat kita bangun pagi juga kan frekuensi otak kita nih lebih enak gitu. Apalagi kalau misalnya diawali dengan mandi. Air di saat subuh itu kan berbeda molekulnya pada saat udah siang. Pada saat matahari udah muncul. Jadi membuat kita sehat. Terus kemudian suasana di subuh hari itu kan di jam 4-an itu hening, kemudian masih agak gelap. Itu membuat pikiran kita tuh lebih tenang, lebih tajam. Kita jadi lebih bisa berkontemplasi, kita bisa merenung, kita bisa memikirkan hal-hal yang nggak mungkin bisa kita pikirkan pada saat udah rame. Jiwa kita tuh terasah karena kalau teman-teman baca banyak buku-buku motivasi atau bagaimana caranya sukses gitu kan, ada banyak kan bukunya. Nah, ternyata sukses itu bukan cuma sekedar dari mindset, tapi juga bagaimana kita mengelola jiwa kita, bagaimana kita mengelola fisik kita, bagaimana kita memanajemen waktu kita. Dan semua itu harusnya dimulai pada saat subuh. Makanya Islam menamakan pagi hari itu subuh. Kenapa? Subuh itu asal katanya asbaha. Asbaha itu artinya jadi.
Jadi kita tuh harus membuat rencana yang udah jadi pada saat subuh. Sehingga pada saat selesai subuh itu kita udah tahu pengen ngelakuin apa. Nggak ada namanya seorang muslim tuh bingung pengen ngelakuin apa. Ngapain ya? Udah main game lah ya. Ngapain ya? Udah nonton Netflix lah. Enggak. Di saat subuh itu kita lebih bisa berkontemplasi, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih fokus. Yang kedua, kita bisa lebih sehat. Tips supaya bangun lebih awal, yang pertama saranku ya, niat yang sungguh-sungguh. Dan niat ini nggak mungkin muncul tanpa ilmu. Maka kita harus punya banyak referensi yang mendukung kita tuh bangun pagi. Karena manusia ini kan makhluk yang oportunis ya. Dia baru mau akan ngelakuin sesuatu kecuali dia tahu dia akan mendapatkan sesuatu. Nah, kita harus cari tahu tuh bangun pagi tuh manfaatnya untuk kita apa sih, untuk otak tuh apa, untuk tubuh tuh apa, untuk produktivitas tuh apa. Cari sebanyak-banyaknya, ada banyak buku tentang itu, ada banyak penelitian tentang itu, kita baca, insya Allah itu akan mendorong kita untuk bangun lebih pagi. Yang kedua, masalah bangun pagi itu sebenarnya bukan masalah kapan bangun, tapi masalah kapan tidur. Jadi nggak mungkin kita tuh bangun pagi kalau kita tidurnya tuh jam 1, jam 2 malam. Nggak mungkin. Makanya Rasulullah SAW itu menyenahkan kita tuh harus tidur ba'da isya. Dan Rasul membenci perkataan yang sia-sia setelah isya. Tapi kalau misalnya ada urusan dan memang ada misalnya kajian atau apa, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi usahakan tidur seawal mungkin. Kalau kita tidur seawal mungkin, insya Allah kita akan lebih mudah bangun paginya. Yang ketiga, biasanya aku sebelum tidur tuh harus doa ya, karena doa ini akan membuat tidur kita berkualitas. Karena tidur tuh bukan masalah kuantitas ya, tapi kualitasnya. Ada orang yang tidur 6-8 jam tapi mimpi buruk, itu kan kualitasnya nggak bagus gitu. Ada orang yang tidur cuma 3-4 jam tapi deep, dalam, pada saat bangun fresh, seger. Wah, itu yang kita harapkan kan. Dan itu nggak mungkin datang kecuali dengan keberkahan. Maka doa sebelum tidur. Yang ketiga, kalau aku biasanya itu perbanyak minum. Kenapa? Pertama, membuat tubuh kita tuh fresh. Jadi sebelum tidur tuh banyak minum. Kan tuh tubuh kita kan 60-70% kan air. Ketika minum tuh buat badan kita tuh fresh banget tuh. Dan minum banyak ini membuat kita tuh pengen bangun, soalnya pengen pipis. Pada saat pipis kan itu ya udah sekalian aja lah wudhu, basuh muka kan, ya udah mulai aktivitas lebih awal. Jadi minum pada saat sebelum tidur itu sangat-sangat efektif. Seriously efektif banget, minum yang banyak deh. Terus yang kelima, paksain. Karena nggak ada segala sesuatu yang bisa kita dapat dengan instan. Sesuatu yang pengen kita dapat itu harus dengan perjuangan, harus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi paksain aja. Mungkin kalau kita terbiasa bangun jam 6, jam 8 pagi, kemudian mau berusaha bangun jam 4 pagi, itu akan sangat-sangat berat. Tapi percayalah, kalau kita ngelakuin 7 hari aja, itu berat di awal aja, itu 7 hari aja. Tapi nanti 7 hari setelahnya itu akan lebih ringan, 7 hari setelahnya akan lebih ringan. Karena kan teori habits itu kan 30 hari. Jadi setelah 30 hari, insya Allah itu akan menjadi bibit untuk habits baru kita. Jadi paksain. Tambahan nih, teman-teman tahu nggak sih tempat tidur Rasul itu terbuat dari apa? Bukan dari sutra, bukan dari kapuk yang empuk gitu, bukan dari busa yang sangat halus, lembut gitu. Tapi tempat tidurnya Rasul itu terbuat dari pelepah kurma. Bahkan kan rumah Rasul kan bener-bener sampingnya masjid ya. Jadi ketika Rasul tuh keluar dari kamarnya, langsung ke masjid tuh, dan para sahabat masih ngelihat bercak-bercak pelepah kurma di pipinya Rasul. Dan itu jadi salah satu tanda sih bahwa tidur kita akan berkualitas, tidur kita tuh kita akan lebih mudah bangun ketika memang kasur kita tuh nggak terlalu empuk. Kalau kasur kita empuk, wah enak banget tidur tuh, pasti susah bangun. Maka aku dari awal pernikahan tuh membiasakan diri memang untuk tidur di karpet gitu, bukan karpet sih, jadi kayak ya kasur tipis gitu, kasur tipis gitu, supaya memang bisa bangun lebih awal. Karena ada keberkahan di sana. Terus Rasul juga tidurnya madep kanan, dan itu secara fisiologis bagus banget buat manusia. Hari ini orang-orang termotivasi untuk bisa bangun pagi, dan ada banyak banget penelitian tentang kehidupan orang sukses itu dimulai dari pagi hari, kesehatan itu dimulai dari bangun pagi, dan lain sebagainya. Ternyata Rasulullah SAW tuh udah ngasih tahu kita 1400 tahun lamanya. Dan tidurnya Rasulullah, kita tahu bahwa Rasul tuh tidur cuman 3 waktu. Dan itu sangat sedikit-sedikit, tapi berkualitas. Dan setelah diteliti,
memang di waktu-waktu itulah tidur yang paling berkualitas. Yang pertama pada saat setelah Isya, ba'da Isya. Yang kedua adalah sebelum subuh. Rasul tidur. Terus kemudian Rasul tidur lagi qailulah sebelum zuhur. Nah, jadi Rasul tidur setelah Isya, kemudian bangun di tengah malam. Kemudian beliau sholat panjang sampai menjelang subuh, kemudian tidur lagi. Habis itu tidur lagi sebelum zuhur. Nah, dalam Islam itu ada 2 azan sebelum subuh. Jadi pertama azan awal, yang kedua namanya azan subuh gitu. Nah, azan awal ini adalah tanda untuk orang-orang yang tadinya bangun malam, kemudian dia belum tidur, pada saat azan awal charge lagi, tidur lagi sebentar. Supaya nanti kamu tuh nggak terlalu lemes, supaya nanti kamu tuh nggak terlalu capek. Dan azan awal juga adalah tanda untuk orang-orang yang masih tidur, belum bangun, untuk segera bangun. Karena bangun di azan awal, itu udah bangun yang paling telat. Dan jarak antara azan awal dengan azan subuh itu sekitar 50 ayat. Dan 50 ayat itu sekitar 30-40 menitan. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau bangun jam 4-an, itu sudah sangat-sangat telat gitu. Jadi selama ini aku masih bangun kesiangan.